La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah dan pengangkatan kerasulan, Rasulullah SAW mendapatkan tugas, yaitu agar memberi peringatan kepada kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW pun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kota Mekah dijadikan Nabi Muhammad SAW sebagai titik tolak dakwahnya. Pada awalnya, metode dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW bersifat sirriyah, yaitu sembunyi-sembunyi. Berlangsung selama 3 tahun pertama dakwah beliau SAW. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah SAW yang masih lemah, ditambah kandungan dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan prinsip masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Lapisan masyarakat yang paling pertama beliau serukan ajaran Islam tentu saja adalah keluarga dan kenalan dekat beliau. Itu pun beliau pilih hanya kepada mereka yang ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Usaha beliau tidak sia-sia. Pada hari-hari pertama dakwahnya, terkumpul sejumlah orang yang menerima dakwahnya dengan penuh keyakinan dan penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Merekalah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqunal awalun, yaitu generasi pertama yang menerima Islam. Orang terdepan dari kelompok ini adalah istri beliau sendiri, Ummul Mukminin, yakni Khadijah binti Khuwailid. Kemudian budak beliau SAW, yaitu Zaid bin Haritsah. Lalu sepupu beliau SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang saat itu masih belia dan dirawat oleh Rasulullah. Kemudian sahabat dekat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, beliau langsung turut serta berdakwah. Lewat usaha beliau, ditambah perangainya yang terpuji serta kedudukannya yang terhormat di tengah masyarakat, dakwahnya cepat memberikan hasil. Tak berapa lama, tercatatlah sejumlah orang yang masuk Islam lewat beliau. Di antaranya, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Mereka juga digolongkan sebagai generasi pertama dari kalangan para sahabat dan yang banyak berperan dalam dakwah Rasulullah SAW berikutnya. Kemudian satu demi satu masyarakat Quraisy masuk Islam, seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Al-Asad, Arqam bin Abi Arqam, Utsman bin Maz'un, Fatimah binti Khattab, yakni saudara perempuan Umar bin Khattab. Kemudian Khabbab bin Arad, Abdullah bin Mas'ud dan lainnya. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, karena Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya secara individu dan rahasia. Sementara itu, wahyu terus diturunkan, umumnya pendek-pendek, namun memiliki tekanan kuat untuk membersihkan hati dari berbagai kotoran duniawi. Sangat sesuai dengan kondisi saat itu yang menuntut kelembutan hati dan jiwa. Selain itu, wahyu yang turun banyak menggambarkan tentang surga dan neraka, hingga seakan-akan terpampang di hadapan mata. Hal mana dapat menimbulkan kerinduan seseorang terhadap surga dan ketakutannya terhadap neraka. Sedikit demi sedikit, lahirlah ikatan hati yang kuat di antara mereka. Kemudian lahirlah rasa ukhuwah dan tolong-menolong sehingga semakin mengokohkan keimanan mereka. Ritual yang sejak awal mereka lakukan adalah ibadah sholat. Namun, waktu itu sholat 5 waktu belum ditetapkan. Yang mereka lakukan adalah sholat 2 rakaat setiap pagi dan petang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Quran Surah Al-Mu'min ayat 55. Hal itu pun tetap mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh masyarakat. Meskipun dakwah tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun lambat laun, akhirnya berita tersebut sampai juga ke telinga orang-orang kafir Quraisy. Pada awalnya, mereka tidak terlalu menghiraukannya. Mereka menganggap apa yang dilakukan Rasulullah SAW tak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya, yang sekedar ingin menghidupkan nilai keberagamaan. Akan tetapi, lama-kelamaan kekhawatiran tersebut muncul juga. Setelah pengaruh Rasulullah SAW kian lama kian kuat dan meluas, mulailah mereka memperhatikan dan mengawasi dakwah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.